Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah paradoks yang jujur aja agak gila dari masa-masa awal berdirinya sebuah raksasa AI. Coba bayangin skenario ini ya, Anda punya teknologi paling mutakhir di dunia, dikelilingi sama tim researcher paling jenius yang pernah ada, tapi di saat yang sama, dompet perusahaan Anda bener-bener kosong melompong. Ngeri kan? Oke, mari kita langsung masuk aja ke intinya. Gimana ceritanya startup AI terpintar di bumi ini bisa hampir bangkrut sebelum mereka sempat scale up? Nah, kita bakal ngelihat realitas pahit yang sering banget dilupain para inovator. Punya visi yang bisa ngubah dunia, itu emang luar biasa keren. Tapi itu nggak otomatis ngebayar tagihan server Anda di akhir bulan ya kan? Kita lagi ngomongin masa-masa super kritisnya OpenAI nih. Dan gimana mereka harus putar otak buat nyebrangin jurang kematian finansial yang literally hampir nelan mereka hidup-hidup. Bagian pertama, mimpi besar, biaya raksasa. Sebenarnya seberapa masif sih biaya buat ngebangun AGI ini? Nah, coba perhatiin betapa jomblangnya angka-angka operasional ini. Di fase awal, OpenAI itu dibangun murni dengan satu misi yang super indah dan ambisius. Ngebangun Artificial General Intelligence atau AGI buat kebaikan umat manusia. Tapi niat mulia ini langsung nabrak tembok beton finansial yang tebal banget. Ngembangin AI level dunia itu mahal luar biasa. Maksudnya pengeluaran tahunan mereka itu angkanya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Kita ngombangin $300 juta cuma buat infrastruktur komputasi. Ditambah $150 juta buat R&D dan $100 juta lagi cuma buat bayar talenta engineer terbaik. Kalau ditotol, pengeluaran mereka tembus $500 miliar. Sementara itu, pemasukan mereka nggak sampai $50 juta. Ini sih definisi paling ekstrim dari yang namanya bakar uang. Mereka butuh miliaran dolar cuma buat sewa server dan beli GPU, tapi pemasukan mereka nyaris nol. Melihat angka operasional yang berdarah-darah kayak gitu, ya jelas aja para investor mulai panik dan mencecar para foundernya. Maksud saya, iya sih mereka disuguhi teknologi yang super canggih dan futuristik, tapi pada akhirnya, investor kan butuh bisnis yang masuk akal. Mereka mulai mendesak dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Gimana caranya startup ini beneran bakal ngasilin uang? Kapan dong bisa profitable? Platform ini sebenarnya bisa di-skill jadi bisnis real nggak sih? Dan pastinya, pertanyaan yang paling bikin deg-degan, berapa lama lagi sisa runway atau nafas perusahaan sebelum uang di bank bener-bener ludes? Masuk ke bagian 2, dilema besar. Sebuah pilihan yang rasanya mustahil antara milih murni di riset atau mulai komersialisasi. Yang paling menarik dari tekanan investor tadi adalah efeknya ke internal perusahaan. Friksinya luar biasa. Akar masalahnya ada di pitch deck original mereka saat itu. Dokumen presentasi mereka itu jago banget kalau disuruh jual mimpi masa depan, visi teknologinya dapat banget, dampak jangka panjangnya kelihatan, inovasinya juga nggak ada lawan. Tapi sayangnya mereka lemah banget di urusan yang lebih pragmatis. Nggak ada rencana monetisasi jangka pendek yang jelas, proyeksi finansialnya kurang realistis, dan fondasi sustainability bisnis mereka bisa dibilang rapuh. Ibaratnya nih ya, mereka lagi jualan keajaiban, tapi lupa bawa kalkulator. Kondisi ini nyiptain dilema yang bener-bener nyiksa buat para founder. Maju kena, mundur kena. Kalau mereka tetap kekeh di jalur murni riset, ya jelas teknologinya bakal makin canggih dan inovasinya jalan terus. Tapi risiko fatalnya menakutkan banget. Uang mereka bakal habis total sebelum momen ngasilin uang itu datang. Di sisi lain, kalau mereka banting setir dan milih fokus ke komersialisasi, arus kas emang bakal masuk lebih cepat, investor juga pasti lebih tenang. Tapi masalahnya, fokus riset bakal terbelah, inovasi berpotensi melambat, dan visi suci mereka buat ngebangun AGI malah jadi terancam. Dua-duanya bener-bener jalan yang berisiko tinggi banget. Lanjut ke bagian 3, titik balik dan strategi. Kita bakal lihat gimana langkah pivot ini akhirnya jadi penyelamat perusahaan. Nyadar kalau perusahaan udah ada di ujung jurang finansial, mereka akhirnya mutusin kalau evolusi itu satu-satunya jalan keluar. Eksekusi penyelamatannya ngelibatin 5 langkah krusial yang, jujur aja, nggak gampang tapi mutlak harus dilakuin. Pertama, mereka mulai ngerancang model bisnis yang jelas dan terbukti bisa ngedatengin duit. Kedua, mereka mulai hunting partnership strategis berskala raksasa. Ketiga, mereka ngerombak total pitch deck mereka biar lebih punya nilai jual di mata industri. Keempat, mereka turun lapangan buat ngebuktiin kalau pasar itu beneran butuh teknologi mereka. Dan kelima, akhirnya mereka nyajin proyeksi finansial yang lebih logis dan membumi buat para pemodal. Dan eksekusi dari langkah strategic partnership tadi benar-benar jadi sebuah game changer buat mereka. OpenAI akhirnya berhasil ngegandeng raksasa teknologi Microsoft. Kolaborasi ini super krusial karena nyuntikin 2 hal yang paling mereka butuhin banget saat itu. Dana segar yang sangat masif dan infrastruktur cloud yang jadi urat nadi komputasi AI tingkat tinggi. Dengan amunisi baru ini, pitch deck mereka otomatis berubah total. Mereka nggak cuma lagi jualan visi AI masa depan masih abstrak, tapi berubah wujud jadi nawarin platform AI dengan skalabilitas komersial yang siap pakai dan bisa langsung diintegrasiin sama kebutuhan industri global.
Jadi, dari visi yang awalnya kerasa melangit banget, mereka akhirnya mulai napak bumi. Mereka ngeluncurin produk nyata, kayak API berbayar dan solusi AI buat korporasi. Nah, yang paling menarik di sini itu mindset shift-nya. Mereka berubah dari yang cuma ngelacak terobosan riset, jadi mulai merhatiin metrik bisnis tulen. Mereka mulai mantau user growth, seberapa tinggi frekuensi pemakaian API mereka, adopsi di level korporat, seberapa banyak recurring revenue yang berhasil didapat, sampai ke retention rate pelanggan. Lewat angka-angka inilah, mereka sukses ngebuktiin pakai data keras kalau demand di industri itu beneran nyata. Bagian 4. Pelajaran penting. Catatan krusial buat para founder startup dari kisah survival epic ini. Transformasi OpenAI dari organisasi murni riset jadi raksasa komersial ini bukan cuma sekedar catatan sejarah loh. Ini pelajaran super penting buat siapapun yang lagi ngebangun startup hari ini. Poin krusialnya gini, investor di luar sana itu nggak bakal terus-terusan bakar uang cuma karena Anda punya teknologi yang canggih. Anda mutlak harus bisa nunjukin model bisnis yang solid, scalability yang jelas buat bertumbuh, dan pastinya sustainability biar perusahaan bisa hidup mandiri tanpa disuapi terus. Visi yang raksasa tanpa rencana eksekusi dan strategi monetisasi yang matang, pada akhirnya itu cuma bakal jadi mimpi di siang bolong. Untuk nutup pembahasan kita kali ini, mari kita renungin satu pertanyaan mendasar yang sempat jadi titik krisis buat para founder dan investor OpenAI waktu itu. Kalau Anda lagi ngebangun sesuatu sekarang, coba tanya ke diri Anda sendiri jujur-jujur aja. Apakah Anda beneran lagi ngebangun perusahaan teknologi masa depan yang punya fondasi kuat buat berdiri sendiri? Atau jangan-jangan Anda cuma lagi jalanin proyek riset yang kelewat mahal? Pertanyaan yang lumayan bikin mikir kan? Oke, makasih banyak udah nemenin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di topik-topik seru kita selanjutnya.